Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 21, kata kunci renungan pada malam ini adalah aspal surga. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia, yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, mereka yang menyimpan harta di surga adalah orang-orang terkaya di bumi. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita ini mengisahkan tentang seorang penambang yang menemukan emas dan membawa-bawa tasnya yang penuh dengan batangan emas kemana-mana. Suatu hari ia meninggal dan menuju surga, sambil masih membawa batangan emasnya yang berharga. Setibanya di surga, seorang malaikat bertanya mengapa ia membawa aspal,
Ini bukan aspal, jelasnya, ini emas. Sang malaikat menanggapi perkataannya dengan berkata, di bumi, benda itu memang disebut emas. Tetapi di sini, di surga, kami memakainya untuk mengeraskan jalan-jalan. Ini memang cuma lelucon. Namun, cerita ini mengajak kita untuk berpikir tentang apa yang kita anggap berharga, dan apa yang benar-benar berharga bagi Allah. Dalam Wahyu 21, saya paling terkesan terhadap penggambaran tentang jalan-jalan di surga yang adalah emas murni bagaikan kaca bening. Di dunia, kita menilai emas sebagai logam yang paling berharga dan menjadikannya sebagai harta milik kita yang paling berharga. Namun di surga, kita berjalan di atas emas. Sungguh kontras. Benda yang kita anggap berharga di bumi ini, tidak dinilai tinggi di surga itu adalah barang-barang tak perlu yang kita beli dan kumpulkan, saham dan rekening bank, kekaguman dan kemasyhuran. Ketika tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada bumi, nilai apakah yang masih tertinggal pada barang-barang tersebut? Harta benda duniawi sifatnya hanya sementara. Ingat, kekayaan kita yang sejati ada di surga. Menyongsong langit dan bumi yang baru, mengenang orang yang sudah meninggal, ini bukan dalam maksud untuk mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal, tetapi untuk menyadarkan orang yang hidup, bahwa suatu saat nanti kita pun akan mati seperti mereka. Karena itu, sebelum kita mati, marilah kita mempergunakan hidup yang sementara ini menjadi masa-masa persiapan menuju kematian. Kelak ketika kita mati di dalam Tuhan. Dalam minggu ini, kita akan membahas tema, menyongsong langit dan bumi yang baru. Tema ini merupakan bagian dari visi Yohanes mengenai akhir zaman, di mana dia melihat gambaran tentang pemulihan dan pembaruan total dalam penciptaan. Kitab Wahyu seringkali dianggap sebagai penggenapan dan kelanjutan dari nubuat-nubuat dalam bagian-bagian lain dari Alkitab, terutama nubuat-nubuat dalam kitab-kitab Nabi seperti Yesaya dan Daniel mengenai zaman akhir. Sebelum mencapai visi langit dan bumi yang baru, Kitab Wahyu juga menggambarkan pertempuran akhir antara kebaikan dan kejahatan. Kemenangan Kristus atas kekuatan jahat dan keadilannya sebagai hakim adalah tema yang mendasari pembaruan langit dan bumi. Visi ini mencakup tidak hanya transformasi rohaniah, tetapi juga pemulihan fisik dan material. Penciptaan yang rusak dan tercemar oleh dosa akan digantikan oleh ciptaan baru yang suci dan sempurna. Perikop ini mencerminkan pemenuhan janji-janji Allah kepada umatnya. Allah berjanji untuk menghapus segala air mata, penderitaan, dan kematian. Pemulihan langit dan bumi yang baru adalah bukti dari kebenaran dan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya. Bagi umat Kristen, pasal ini juga mengandung penghiburan dan harapan. Mereka dipanggil untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan menyadari bahwa penderitaan dan ujian di dunia ini akan digantikan oleh kehidupan yang baru dan kekekalan bersama Allah. Dengan demikian, Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4 memberikan gambaran tentang akhir zaman yang penuh harapan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi yang baru, bebas dari dosa dan kejahatan, sebagai tempat di mana umatnya akan hidup bersamanya selamanya. Pertanyaan kita sekarang apa dan bagaimanakah langit dan bumi yang baru itu? Berdasarkan kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4, langit dan bumi yang baru itu memiliki beberapa aspek, yakni: pertama, aspek transformasi total. Teks menyatakan bahwa langit dan bumi yang baru melibatkan transformasi total dari keadaan yang lama. Hal ini mencakup lenyapnya langit yang pertama dan bumi yang pertama. Ini bukan sekadar renovasi, melainkan penciptaan yang baru. Pernyataan, lenyapnya langit yang pertama dan bumi yang pertama, menggambarkan perubahan mendasar atau transformasi total dari keadaan yang lama menjadi sesuatu yang baru dan diperbaharui. Ini adalah bagian dari gambaran keadaan akhir zaman yang diberikan kepada Rasul Yohanes dalam wahyunya. Ungkapan,
Lenyapnya langit yang pertama dan bumi yang pertama, menunjukkan bahwa apa yang ada sebelumnya mengalami perubahan yang mendasar. Ini bukan sekadar perbaikan atau renovasi, tetapi perubahan substansial yang menghasilkan sesuatu yang baru. Dalam konteks teologis Kitab Wahyu, langit dan bumi yang pertama melibatkan kondisi dunia yang tercemar oleh dosa dan penderitaan. Oleh karena itu, lenyapnya menyiratkan penghapusan atau pemisahan dari keadaan tersebut untuk memberikan jalan bagi sesuatu yang suci, baru, dan bebas dari celah. Pernyataan ini sejalan dengan konsep penciptaan yang baru. Dalam tradisi keagamaan Kristen, ide tentang langit dan bumi yang baru seringkali terkait dengan janji Allah untuk menciptakan sesuatu yang baru setelah terjadi kejatuhan dan kerusakan akibat dosa. Lenyapnya langit yang pertama dan bumi yang pertama dapat dipahami sebagai persiapan bagi kehidupan kekekalan. Ini mencakup perubahan dalam dimensi spiritual dan materi, di mana Allah membawa keadaan yang berdosa dan tercemar menuju keadaan yang suci dan sempurna. Ungkapan ini juga dapat dipahami sebagai penghilangan segala sesuatu yang bersifat sementara atau terbatas, termasuk kematian, penderitaan, dan batasan-batasan yang dikenal dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kedua, akan muncul kota suci, Yerusalem yang baru. Gambaran kota suci, Yerusalem yang baru, turun dari langit, menunjukkan tempat yang dijanjikan oleh Allah bagi umatnya. Ini bukan hanya suatu tempat fisik, tetapi juga melibatkan hubungan yang mendalam antara Allah dan umatnya. Poin utama adalah bahwa kota suci yang baru bukanlah hasil dari upaya manusia, melainkan suatu realitas yang turun dari langit. Ini menunjukkan asal-usul ilahi dan sifat surgawi dari realitas ini. Munculnya Yerusalem yang baru merupakan tindakan Allah yang memberkati dan menghadirkan suatu keadaan yang baru. Kata-kata siap sedia sebagai pengantin yang berhias bagus untuk suaminya, menciptakan gambaran simbolis. Yerusalem yang baru digambarkan seperti pengantin yang bersiap-siap untuk suaminya. Ini dapat diartikan sebagai persiapan atau kesiapan untuk pernikahan spiritual antara umat Allah dan Tuhan. Yerusalem yang baru seringkali diinterpretasikan sebagai simbol komunitas rohaniah atau gereja. Ini mencerminkan hubungan yang intim antara umat Allah dan-Nya, di mana Yerusalem menjadi metafora bagi komunitas yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Ungkapan pengantin yang berhias bagus juga menekankan keindahan dan kesempurnaan dari Yerusalem yang baru. Ini menggambarkan suatu keadaan yang bebas dari celah, suci, dan dipersiapkan untuk kehadiran Allah. Gaya bahasa pengantin dan pengantin laki-laki menggambarkan persiapan dan harapan akan suatu persekutuan yang mendalam antara Allah dan umatnya. Ini dapat diartikan sebagai waktu di mana umat Allah bersiap-siap untuk menyongsong perjumpaan yang ajaib dan indah dengan Tuhan. Ketiga, dekatnya Allah dengan manusia. Ayat 3 mencatat bahwa kemah Allah akan bersama-sama manusia. Ini menggambarkan dekatnya hubungan antara Allah dan umatnya di dalam langit dan bumi yang baru. Kebersamaan ini mencerminkan janji bahwa Allah akan menjadi Allah bagi umatnya, dan mereka akan menjadi umatnya. Ayat ini memulai dengan menyebutkan bahwa suara yang nyaring berasal dari tahta. Tahta seringkali diasosiasikan dengan kedaulatan dan pemerintahan Allah. Oleh karena itu, suara ini menyiratkan pengumuman atau pernyataan yang sangat penting. Ekspresi kemah Allah bersama-sama manusia menyampaikan ide tentang kehadiran Allah yang dekat dan bersama umatnya. Kemah merujuk pada tempat kediaman atau hadirat Allah. Keseluruhan frasa menunjukkan kehendak Allah untuk tinggal bersama umatnya. Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak hanya hadir bersama umatnya, tetapi juga akan diam bersama-sama mereka. Ini menciptakan gambaran keintiman dan hubungan yang mendalam antara Allah dan umatnya. Ungkapan, mereka akan menjadi umatnya sendiri,
menegaskan kembali hubungan khusus dan kontrak rohania antara Allah dan umatnya. Ini bukan hanya hubungan antara pencipta dan ciptaan, tetapi hubungan yang lebih intim seperti hubungan antara Bapa dan anak-anaknya. Ayat ini mengakhiri dengan pernyataan kuat bahwa Allah sendiri akan bersama-sama dengan mereka. Ini adalah janji akan kehadirannya yang dekat, membimbing, melindungi, dan menyertai umatnya sepanjang waktu. Keempat, akan terjadi pemulihan dan penghiburan. Teks ini menjanjikan penghapusan setiap air mata. Tidak ada lagi maut, dan tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau nyeri. Ini menggambarkan pemulihan total dan penghiburan bagi umatnya. Semua penderitaan dan kesedihan akan dihapuskan. Ungkapan, Ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, menciptakan gambaran tentang penghiburan dan penyembuhan. Ini menyiratkan bahwa Allah akan mengakhiri segala sumber kesedihan, penderitaan, dan air mata yang dialami oleh umatnya. Pernyataan, maut tidak akan ada lagi, menekankan janji kehidupan kekal dan pembebasan dari kengerian maut. Ini menciptakan gambaran tentang kehidupan yang tidak akan terpengaruh oleh kematian, penyakit, atau penderitaan. Ungkapan ini menggambarkan kondisi keadaan yang sangat positif dan penuh kebahagiaan. Tidak akan ada lagi perasaan kehilangan, kesedihan mendalam, atau nyeri, karena semuanya akan digantikan oleh keadaan yang penuh sukacita dan damai. Ungkapan, sebab yang lama telah berlalu, menyoroti perubahan mendalam dari keadaan yang lama yang dipenuhi dengan penderitaan dan kesedihan menuju suatu realitas yang baru yang bebas dari semua itu. Pemahaman dari ayat ini menciptakan gambaran tentang janji pemulihan total dan kebahagiaan abadi bagi umat Allah. Ini merupakan bagian dari visi surga yang dinyatakan dalam kitab Wahyu, di mana Allah merestorasi segala sesuatu ke dalam keadaannya yang sempurna dan bebas dari dosa dan penderitaan. Ayat ini menawarkan pengharapan dan kekuatan bagi umatnya, mengingatkan mereka bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk mengubah segala sesuatu dan membawa mereka ke dalam keadaan yang baru dan lebih baik. Langit dan bumi yang baru, sebagaimana digambarkan dalam kitab Wahyu, adalah suatu realitas baru yang bebas dari dosa, penderitaan, dan kematian. Ini adalah janji penghidupan kekal bagi mereka yang percaya dan setia kepada Allah. Interpretasi lebih lanjut dapat bergantung pada kerangka teologis dan keyakinan keagamaan masing-masing. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu akhir tahun gerejawi ini? Tema, menyongsong langit dan bumi yang baru, memberikan banyak pelajaran dan refleksi yang relevan untuk minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang-orang yang meninggal dunia. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat direfleksikan. Pertama, harapan dan pengharapan. Pesan mengenai langit dan bumi yang baru membawa harapan akan masa depan yang cerah dan pengharapan akan janji Allah. Di akhir tahun gerejawi, dapat kita refleksikan bagaimana kita memandang masa depan dengan harapan dan keyakinan pada kehadiran Allah yang mendatang. Kedua, transformasi dan pertobatan. Gambaran tentang langit dan bumi yang baru mencerminkan transformasi total. Ini dapat menginspirasi pertobatan dan keinginan untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak Allah di tahun mendatang. Ketiga, kepedulian terhadap sesama. Pemahaman bahwa langit dan bumi yang baru melibatkan keadaan yang bebas dari penderitaan dan kesedihan mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Minggu akhir tahun dapat menjadi waktu untuk merenungkan bagaimana kita dapat lebih banyak memberikan kasih dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Keempat, mengenang orang-orang yang meninggal dan hari kematian kita. Peringatan akan orang-orang yang meninggal dunia dapat dihubungkan dengan janji akan kehidupan kekal. Melalui refleksi ini, kita dapat mengenang dan mendoakan mereka dengan harapan bahwa mereka juga dapat mengalami kebahagiaan dan damai di hadapan Tuhan, sekaligus mempersiapkan diri untuk menyambut hari kematian kita sendiri. Memento mori,
Ingatlah hari kematianmu. Kita harus sadar bahwa kita mesti mati. Karenanya bersiaplah setiap saat agar tatkala Tuhan datang kita didapatinya setia. Kelima, kebersamaan dengan Allah. Ayat yang menunjukkan bahwa Allah akan bersama-sama dengan umatnya memberikan dorongan untuk memperdalam hubungan pribadi dengannya. Ini bisa menjadi saat untuk merenungkan bagaimana kita dapat lebih dekat dengan Allah di tahun yang akan datang. Karena itu, dengan merenungkan tema ini dalam konteks minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang-orang yang meninggal dunia, umat dapat memperdalam spiritualitas, membangun harapan, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang dijanjikan oleh Allah. Tuhan akan menghapus air mata. Wahyu 21 ayat 4 berkata, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Air mata merupakan ciptaan Tuhan yang disediakan dalam tubuh manusia. Air mata itu sengaja diciptakan Tuhan untuk menjaga tubuh kita sendiri. Fungsi air mata yang pertama bisa mengangkut asam dan zat gizi ke mata. Tidak terdapat kelenjar darah pada kornea sehingga bagian ini tidak dapat mendapat zat yang diperlukan. Jadi air mata bekerja untuk mengatasi hal tersebut. Kedua, untuk mencegah masuknya berbagai macam bakteri atau virus yang terkandung pada benda asing atau kotoran ke dalam mata. Mata juga mengandung polusi yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari yang Anda ketahui. Bisa Anda membayangkan, bagaimana jika tidak ada air mata yang keluar? Kotoran tersebut bisa langsung masuk ke dalam mata. Akhirnya lama-kelamaan dapat menimbulkan infeksi pada mata. Ketiga, membantu penglihatan. Jangan salah, ternyata air mata juga dapat membantu penglihatan manusia. Jadi cairan yang keluar dari mata dapat mencegah dehidrasi pada membran mata Anda yang fungsinya dapat menjaga kecerahan pandangan mata. Keempat, mengeluarkan racun. Menurut William Fries, seorang ahli biokimia, beliau telah melakukan beberapa kasus studi mengenai air mata dan menemukan bahwa air mata yang keluar dari hasil menangis karena emosional ternyata mengandung racun. Keluarnya air mata inilah yang berarti ia mengeluarkan racun dari dalam tubuh lewat mata. Kelima, dapat meningkatkan mood atau rasa nyaman. Ternyata seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis. Karena merasa lega telah mengeluarkan ungkapan di hati, akhirnya dapat mengembalikan mood seseorang tersebut. Air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan dari iritasi mata. Jadi, jika Anda ingin menangis, menangis saja, tak usah diragu untuk mengeluarkannya. Manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan yang mengeluarkan air mata. Hidup di dunia ini diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia sejak ia dilahirkan. Kelahiran bayi pun diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Ini adalah air mata pertamanya saat pertama kali ia melihat dunia. Dan ketika orang meninggalkan dunia ini kembali ditutup dengan linangan air mata dari keluarga, teman dan para sahabat. Sungguh, air mata merupakan bagian kehidupan manusia. Tetapi, pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata tak akan lagi terlihat, di mana tak seorang pun sanggup menghapus air mata kita kecuali tangan Tuhan sendiri. Segala kesusahan tidak akan kita alami lagi. Bagi umat Tuhan yang setia sampai garis akhir akan mendapatkan perhentian. Janji firman-Nya mengatakan bahwa kita tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa kita lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu
akan menggembalakan kita dan akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Ayat ini sering dipakai untuk menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita yang sedang mengalami pergumulan atau kedukaan. Tetapi apa maksud dari ayat ini? Bagian firman ini akan lebih jelas ketika kita membandingkannya dengan Kejadian 3, yang menyatakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada kesakitan, penderitaan, sakit penyakit, pergumulan kehidupan, dan kematian. Hal ini menjadikan hidup manusia penuh dengan air mata dan kesedihan karena beban kehidupan terkadang bisa menimbulkan keputusasaan. Sebaliknya, ketika waktunya tiba maka air mata itu akan dihapus. Perkabungan dan ratap tangis atau duka cita tidak ada lagi karena segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dosa telah berlalu. Pada akhir zaman, langit dan bumi yang baru, dosa dan juga konsekuensinya sudah tidak ada lagi. Karena memang dosa dan konsekuensinya tidak mendapat tempat dalam kekudusan Tuhan. Lalu bagaimana kita menghidupi hal ini sebagai orang percaya yang masih hidup di dunia yang berdosa ini? Memang selama kita masih hidup dalam dunia, maka konsekuensi dosa itu masih bisa kita alami. Kita masih bisa mengalami sakit penyakit, kesulitan hidup, dan kedukaan yang semua itu kadang membuat kita mencucurkan air mata. Bahkan kematian pun akan menjadi bagian kehidupan kita. Namun, di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan bahwa sakit penyakit, kesulitan, kedukaan, bahkan maut sekalipun tidaklah lagi dapat menguasai kehidupan kita. Kita masih bisa mengalami semua itu. Tetapi Kristuslah sekarang yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan dalam menghadapinya. Bahkan kematian akan berganti dengan kehidupan kekal bersama Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Tuhan tidak akan selamanya membuat hidup kita menderita dengan air mata kesedihan. Tuhan pasti akan menggantikan air mata kesedihan dengan mata air kehidupan. Karena itu, janganlah terus bersedih dan larut dalam penderitaan kita sebab Tuhan menciptakan air mata sangat baik untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Namun tidak selamanya kita berada dalam zona kesedihan, tetapi Tuhan juga menyediakan mata air kehidupan yang akan kita nikmati. Apakah Yerusalem baru itu? Yerusalem baru, yang disebut sebagai tabernakel Allah, kota kudus, kota Allah, kota di angkasa, kota persegi empat, dan Yerusalem surgawi, yang secara harafiah berarti surga di bumi. Kota ini sering dibahas dalam Alkitab di berbagai tempat, tetapi paling jelas dibahas dalam Wahyu 21. Dalam Wahyu 21, rekaman sejarah manusia sudah berakhir. Semua zaman sudah datang dan mencapai akhir. Kristus telah mengumpulkan gerejanya di pengangkatan. Masa kesengsaraan sudah lewat. Pertempuran Harmagedon telah berlangsung dan dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setan telah dirantai selama pemerintahan Kristus 1000 tahun di bumi. Sebuah bait yang baru dan mulia didirikan di Yerusalem. Pemberontakan terakhir terhadap Allah telah ditumpas, dan setan telah menerima hukuman yang adil, kekekalan di danau api. Penghakiman takhta putih agung telah berlangsung, dan umat manusia telah diadili. Di dalam Wahyu 21 ayat 1 berkata, Allah menciptakan ulang langit dan bumi. Langit dan bumi yang baru dijuluki beberapa tokoh sebagai keadaan kekal, dan adalah tempat di mana kebenaran berdiam. Setelah penciptaan ulang ini, Allah mengungkapkan Yerusalem baru. Yohanes melihat cuplikan kecil dalam penglihatannya, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini adalah kota yang dinantikan Abraham melalui iman,
Inilah tempat di mana Allah akan berdiam dengan umatnya selama-lamanya. Penduduk kota di angkasa ini air matanya akan diusap. Yerusalem baru besarnya luar biasa. Yohanes merekam bahwa kota ini 2,253 km panjangnya, dan selebar dan setinggi panjangnya sebuah kubus sempurna. Kota ini begitu mempesona. Kota ini diterangi oleh kemuliaan Allah. Kedua-belas pondasinya tertuliskan nama kedua-belas rasul, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Ia mempunyai 12 gerbang, setiap darinya adalah mutiara tunggal, yang dituliskan atasnya kedua-belas suku Israel. Jalanannya terbuat dari emas murni. Yerusalem baru ini menjadi berkat yang luar biasa. Kutukan di atas dunia lama sudah tiada lagi. Di dalam kota ini, sungai dan pohon kehidupan berada untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ialah tempat yang dikutip Paulus dalam ayat Efesus 2 ayat 7 berkata, supaya pada masa yang akan datang Ia Allah menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yerusalem baru adalah penggenapan agung akan semua janji Allah. Yerusalem baru adalah perwujudan sempurna kebaikan Allah. Siapakah penghuni Yerusalem baru? Allah Bapa dan Domba ada di sana. Para malaikat menjaga gerbangnya, tapi kota itu dipenuhi oleh anak-anak Allah yang sudah ditebus. Yerusalem baru ini adalah tandingan yang benar terhadap Babel yang jahat, yang dimusnahkan oleh hukuman Allah. Para orang jahat mempunyai kota mereka, dan Allah mempunyai kotanya. Kota manakah yang bakal Anda diami? Babel besar atau Yerusalem baru? Jika Anda percaya bahwa Yesus, Anak Allah, mati dan dibangkitkan dan telah meminta anugerah keselamatan Allah, maka Anda adalah penduduk Yerusalem baru. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Anda mempunyai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Jika Anda belum mempercayai Yesus sebagai juru selamat Anda, maka kita menghimbau supaya Anda segera menerimanya. Undangan darinya sudah diberikan pada Anda. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami.
ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.